bersama-sama kita Bapak Profesor Rusli. Ini Taufik bilang masih muda sudah profesor. Nah, ini Pak Prof. Kita mungkin sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana di IAIN Palu, yang hari ini akan bersama-sama kita membedah tentang pemikiran salafisme seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al as-sa'ba wal hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika arhamar rahim. Bapak-bapak yang saya banggakan, saya diminta untuk berbicara tentang persoalan salafi atau gerakan salafi. Seperti yang kita pahami bahwa sumber ajaran kita atau sumber hukum Islam kita ini adalah ada dua yang disepakati. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini dia perlu dipahami. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah inilah yang memunculkan berbagai aliran, berbagai madhab pemikiran. Maka tidak heran kemudian pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah oleh para ulama yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum Islam ini memunculkan madhab-madhab fikih. Kita mengenal perkembangan madhab fikih itu dari zaman Nabi. Sebelum kita masuk ini kita awali dulu. Zaman Nabi ini kita yang disebut dengan madhab itu kan pendapat. Pada zaman Nabi itu para sahabat Nabi itu mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda, antara Umar, antara Utsman, Ali bin Abi Thalib, Siti Aisyah dan sebagainya. Maka dalam syiar Islam itu kita mengenal ada 3 tipologi pemberi fatwa pada zaman sahabat itu. Yang pertama al-mukthiruna fil fatwa, orang yang banyak memberikan fatwa. Siapa? Misalnya Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Abbas, kemudian ada Umar bin Khattab, Siti Aisyah. Itu disebut al-mukthiruna fil fatwa. Ada yang al-mutawassituna fil fatwa, dia menengah aja, tidak seperti yang pertama. Nah, kemudian ada yang al-mukhilluna fil fatwa, orang yang sedikit memberikan fatwa. Artinya di masa sahabat itu sudah muncul beberapa aliran pemikiran, yang pemikiran itu kemudian dibuat menjadi 2 kategori yang disebut dengan literalis dan substansialis. Kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan harfiyah atau nasiyah, ada yang disebut dengan maqasidiyah, terkait dengan maqasid atau substansi dari pemikiran Islam. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya itu muncul di dalam fikih. Misalnya ada 2 aliran, ada disebut dengan ahlul ra'i, ada ahlul hadis. Ada yang berorientasi pada nalar, yang nanti memunculkan pemikiran-pemikiran yang sedikit moderat dan liberal. Ada yang berorientasi pada teks, yang kemudian memunculkan aliran-aliran yang sedikit literal dalam memahami teks. Nah, dari sinilah kemudian akan muncul satu gerakan yang kemudian disebut dengan salafi, yang berorientasi pada nafsiyah, teks, literal. Nah, sebenarnya kata salaf atau salafi itu dipahami dalam 2 pengertian sebenarnya. Ada salaf itu dinisbahkan pada masa, ya, salafus saleh. Para ulama-ulama dulu disebut dengan salafus saleh. Para sahabat-sahabat disebut dengan salafus saleh semuanya. Maka Nabi pernah mengatakan khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum.
Nabi mengatakan masa periode yang paling baik itu adalah masaku. Kemudian masa setelahku. Itu masa siapa itu, Pak? Sahabat. Setelah itu masa setelah mereka siapa? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kata salaf itu disebut dengan masa periode. Maka kita bukan dianggap salaf ini. Kita dianggap khalaf, generasi modern. Nah, generasi yang lahir tahun 80-an disebut dengan generasi milenial malah. Bukan lagi generasi modern, generasi milenial. Nah, itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, salaf itu dipahami sebagai manhaj. Manhaj itu adalah metode, cara berpikir, cara bertindak, cara berperilaku, itu manhaj. Maka dibilang manhajnya salafi. Maksudnya apa? Dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat-sahabat awal, dan mengikuti pandangan para ulama-ulama sebelum terjadinya perbedaan-perbedaan. Itu manhaj. Maka semua kita umat Islam yang mengikuti Quran dan Sunnah dan para sahabat-sahabat Nabi serta para ulama-ulama yang pemahamannya tidak keluar dari pemahaman para sahabat Nabi, itu disebut dengan manhajnya salafi. Maka salafiyah itu, kata seorang penulis, la madhabiyah, itu bukan aliran, itu manhaj. Nah, kemudian salafi itu lalu kemudian berubah menjadi sebuah harakah, gerakan. Maka kalau disebut dengan salafi itu berbeda nanti dengan kelompok-kelompok yang lain, karena dia sudah menjadi sebuah istilah gerakan. Siapa yang disebut dengan salafi dinisbatkan pada Ibnu Taimiyah. Jadi tokoh utamanya itu Ibnu Taimiyah, maka disebut dengan salaf. Nah, nanti tokoh-tokoh berikutnya seperti Saleh Al-Utsaimin, Abdullah bin Baz, Saleh Al-Fauzan itu dan seterusnya, itu disebut neo salafi. Neo salafi itu artinya salafi kemasan baru. As-salafiyah al-jadidah atau as-salafiyah al-judud. Jadi salafiyah kemasan baru yang nanti berbeda dengan salafiyah yang awal. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri tidak seperti dipahami banyak orang. Memang dari segi pemikiran politik agak sedikit keras dia. Kenapa dia bisa keras? Karena pengalaman psikologi Ibnu Taimiyah itu berapa? Di Damaskus, di Syria itu berat sekali. Maka pemikiran itu menjadi sangat ekstrim. Tapi dalam persoalan yang lain malah dia tidak ekstrim. Misalnya seperti contoh misalnya dalam kitab Majmu' al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah yang berjilid-jilid, mungkin Mas Sendiri pernah dengar ya, Majmu' Fatawa itu. Saya pernah dulu membaca kitab itu, ada puluhan jilid kitab itu. Di sana itu disebutkan Su'ila al-Imam Ibnu Taimiyah itu ditanya, yang artinya begini. Ibnu Taimiyah itu ditanya, apakah bacaan-bacaan tasbih, tahlil, tahmid dan bacaan Al-Quran yang dikirimkan pahalanya kepada orang yang meninggal? Ini pertanyaan begitu. Nanti kalau memang ragu bisa dicek itu. Sampai atau tidak kepada mayit. Ibnu Taimiyah ditanya, apa yang Ibnu Taimiyah? Wasala sawabu ilal mayit. Apa artinya itu? Wasala itu sampai, sawabu pahalanya bila kepada al-mayit, mayit. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan, ulama Imam Syafi'i yang kecuali yang berdapat itu mengatakan tidak sampai. Kan beda kan? Nah, jadi di sini ada satu sejenis, ada saat-saat dia ekstrim karena persoalan pengalaman, sehingga memunculkan pandangan-pandangan yang sangat bahkan dia mengatakan dalam salah satu kitab, dia mengatakan ini sejarah saja pemikiran, nanti bisa kita renungi. Bahkan dalam sebuah kitab itu Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang bersifat roti, maka halal darahnya untuk dibunuh. Bayangkan dalam seperti itu kan sangat ekstrim. Nah, perlu kita lihat analisis kenapa sampai muncul pandangan seperti itu. Perlu dilihat dan perlu dianalisis. Nah, dalam perkembangannya salafiyah itu
yang dimotori oleh Ibnu Taimiyah yang kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya itu terbagi lagi menjadi beberapa sekte seperti dalam Sunnah wal Jamaah. Sekte yang pertama ada yang dipengaruhi oleh Al-Albani, ya, salafiyah ilmiah namanya disebut. Jadi salafiyah yang berorientasi kepada ilmiah. Albani ini seorang ahli hadis, cuma sayangnya dia dari gurunya. Kalau orang belajar hadis itu biasanya harus bersanad. Dia tidak bersanad ya. Jadi dia otodidak belajar sendiri, mempelajari sendiri, lalu kemudian mentakhrij hadis-hadis Bukhari. Hadis-hadis Imam Bukhari yang kita sudah sepakati dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai hadis yang mu'tabar, yang semuanya sahih, karena kriteria Imam Bukhari dalam memverifikasi hadis, menentukan hadis ini sahih atau tidak, itu persyaratannya ketat sekali tuh. Iya, ketat sekali. Sampai banyak hadis yang dikumpul Imam Bukhari setelah disortir, diverifikasi, ditakhrij. Takhrij itu artinya verifikasi. Itu hanya beberapa hadis saja yang sahih. Dari puluhan ribu hadis cuma berapa ribu hadis yang sahih. Yang lain itu tidak dimasukkan dalam koleksi kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari ini ada beberapa kriteria ketika dia merumuskan persoalan terkait dengan persoalan hadis misalnya. Contohnya, selain sanadnya bersambung, matanya sahih, itu matanya tidak ada persoalan. Ini kan bicara metodologi, karena metodologi itu menentukan pemikiran. Nah, Imam Bukhari itu mengatakan sahihnya sebuah hadis itu kalau antara satu rawi dengan rawi lain itu bertemu dan satu masa. Dalam meriwayatkan harus bertemu. Kalau dia tidak bertemu, maka dia menjadi dhaif, menjadi lemah. Nah, makanya hadis-hadis Imam Bukhari itu sahih, tetapi ditakhrij oleh Albani hampir banyak yang tidak sahih. Ini kan lucu juga. Nah, pertanyaannya dari mana Al-Albani itu mengatakan hadis ini sahih atau tidak sahih? Nah, itu kemudian banyak kritik terhadap Syekh Al-Albani. Ada salafi yang berorientasi pada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, sebut dengan salafi Wahabi. Salafi Wahabi dengan salafi ilmiah itu tidak cocok, Pak. Salafi Wahabi itu tokohnya siapa? Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Abdullah bin Baz dan sebagainya. Itu tidak cocok itu dengan salafi Albani. Apalagi nanti dengan salafiyah yang disebut dengan irhabiyah atau salafi jihadi. Itu tidak cocok dengan salafi Wahabi, itu ribut tuh dua. Nah, salafi Wahabi itu ada beberapa pemikiran yang itu dikritik oleh para ulama. Pertama terkait dengan persoalan misalnya bid'ah. Yang kita sering tahu kan terkait dengan persoalan bid'ah, ada beberapa prinsip, misalnya tauhidnya. Tauhid di kalangan salafi Wahabi itu ada 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhidul asma wa sifat. Yang di dalam hadis Nabi tidak pernah ditentukan. Itu ada 3 model tauhid. Kalau bahasa kita itu adalah bid'ah. Sementara orang salafi itu anti bid'ah. Sementara dia rumuskan teologi 3 ini, itu adalah hasil kreasi mereka. Apa yang menarik, yang kontroversi di dalam pemikiran salafi Wahabi itu, orang-orang musyrik itu bertauhid gitu. Dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Nah, itu yang dikritik. Kenapa? Jangan samakan muslim dengan musyrik. Mereka mengatakan tauhid rububiyah itu adalah ketika orang-orang kafir ditanya man khalaqas samawati wal ardh, yaquluna Allah. Mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Orang-orang kafir. Nah, itu mengatakan orang-orang kafir juga tauhid, tapi tauhid rububiyah itu dikritik. Pemahaman seperti itu adalah keliru menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah persoalan bid'ah. Ini kan bid'ah menjadi persoalan yang serius sampai perseteruan itu sampai sekarang. Salafi Wahabi itu memahami bid'ah ditemputi. Jadi bid'ah itu dipahami sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi itu bid'ah.
Jadi tidak membuat pembagian. Pokoknya kullu bid'ah dolalah, semua bid'ah itu sesat apapun namanya itu. Pembagiannya cuma satu, kullu bid'atin dolal wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang hasil kreativitas yang tidak ada pada masa Nabi itu dianggap sebagai sesuatu yang sesat. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Nah, itu yang diambil. Maka lalu kemudian dia gunakan alat itu untuk mengukur semua yang tidak ada pada masa Nabi itu adalah bid'ah. Misalnya apa? Maulid. Nabi tidak pernah melakukan maulid misalnya. Tapi dia tidak lihat apa substansi dari maulidnya. Isinya apa itu di maulid misalkan. Kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur kan disepakati itu para ulama ya. Nah menurut mereka tidak ada, padahal ada hadis ini. Kemudian ada persoalan-persoalan yang dianggap sebagai sesuatu yang inovasi dan itu tidak berasal dari Nabi. Nah kalau kita mau kritik kan mudah. Kalau kita misalnya ditanya, Pak, saya kan pernah ditanya, Ustaz maulid tidak boleh itu, nah ada dasarnya dari Nabi. Saya bilang, oke, kalau memang tidak ada dasarnya dari Nabi, ada nggak larangan dari Nabi? Jawabnya gitu aja. Kenapa? Ternyata dia tidak tahu juga larangannya kan? Hadis yang sudah, kalau mau maulid mau tidak, yang maulid dihalin saja, nggak usah terlalu diikuti. Itu kan cuma pemahaman saja pandangan. Maksud saya seperti itu. Nah yang menjadi persoalan adalah bid'ah itu dijadikan alat untuk menyatakan seorang itu bukan bagian dari dia. Jadi secara politis bid'ah itu dijadikan alat oleh Salafi Wahabi untuk menghilangkan orang-orang yang bukan bagiannya dan kemudian memberikan stempel para pembuat bid'ah. Termasuk Asy'ari dianggap pembuat bid'ah. Ulama Abul Hasan Al-Asy'ari itu dianggap pembuat bid'ah. Kenapa? Karena konsep tauhidnya berbeda dengan ulamanya. Misalnya kalau orang-orang Wahabi itu dia memakai konsep dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mujassim. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu sudah pemahaman dia. Tapi Asy'ari ditakwil. Apa ditakwil? Memalingkan makna dari mana awal ke mana lain yang tidak keluar dari mana itu. Misalnya apa? Yadullah itu jangan dipahami sebagai tangan, karena nggak mungkin kita bisa memahami Allah punya tangan. Tapi adalah kekuasaan. Itu namanya takwil. Jadi Asy'ari bermain dengan takwil. Nah yang kemudian dikatakan kelompok Asy'ari ini keluar dari frame Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pembuat bid'ah. Nah ini kan repot juga. Jadi pemaknaan bid'ah di kalangan Salafi Wahabi itu problematik karena ketika dikritik pun itu bisa jatuh kalau begitu. Misalnya segala sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi kita ini kan semuanya tidak ada pada masa Nabi. Termasuk ini. Berarti tidak boleh kita pakai. Kan begitu kan bahasa ini. Kalau tidak ada pada masa Nabi kan, misalnya pesawat, berarti transportasinya cuma satu dong. Apa Pak? Masa kita dari sini ke Saudi naik orang? Kan tidak masuk akal. Nah itu sih bilang. Jadi seharusnya konsep bid'ah itu perlu ada peninjauan ulang. Nah ada Salafi yang sangat radikal Pak. Dan ini dicelak juga oleh Salafi Wahabi. Apa? Salafi jihadi. Salafi jihadi itu tidak berorientasi pada politik. Makanya sebagai contoh misalnya kalau kita baca sejarah yang jamaah Islamiyah di Mesir itu Salafi jihadi. Dia kalau tidak sepaham itu dia bom itu Pak. Tidak ada bom bunuh diri dan sebagainya karena pengaruh pemahamannya. Jadi memang ada problem terkait dengan persoalan Salafi. Jadi ada Salafi ilmiah Albani, tidak ada masalah. Masalahnya soal terkait dengan soal transfer keagamaan konsep. Ada Salafi Wahabi terkait dengan persoalan bid'ah itu persoalannya. Tapi yang paling bermasalah ini itu Salafi jihad yang banyak sekali mentafsirkan. Maka disebut dengan jamaah takfiriyah, jamaah Islami, jamaah yang mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia, yang kemudian mengatakan bahwa setiap negara yang tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum atau hukum peraturan undang-undang itu dianggap togut, maka perlu diperangi dan seterusnya. Nah ini yang kemudian menjadi problem. Kenapa? Karena itu kemudian menjadi kontraproduktif terhadap Islam dan umat Islam. Nah itu, jadi ini beberapa hal yang mungkin sebagai pemantik diskusi. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang dipikirkan teman-teman, tapi dari
dari ini kita bisa mengelaborasi dengan tanya jawab atau diskusi. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang salahnya Ali Poso. Kalau ya Poso. Salahnya Waiwan ya. Jadi di Poso itu saya pernah temukan pernah kejadian Bung Ketedo. Saat itu kita menuntut keadilan pemimpin saya itu Abu Rahman. Jadi di saat kita sudah berapa teman-teman tertembak saat itu, jadi kita musrah itu gereja Sion. Saat itu saya kumpul barang apa-apa aku mau dipakai. Untuk ini Abu Rahman, yang lain kau tercepat ada bom meledak ini. Jadi komitmen mereka sesuatu bagaimana kan kita poskan sudah dibahas apa. Oh dia tidak kasih mau Tidak kasih dia kembali itu malah untuk balas dendam. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Itu ada di kategori salaf yang mana ya? Kalau pembagiannya baik, Bapak Adi. Ya, selanjutnya silakan Ustaz Hasan, silakan Ustaz. Ini Pak Prof, pemahaman tentang ada tadi disinggung masalah takfiri, ada semacam menjadi justifikasi hari ini bahwa pangkal daripada terorisme ini adalah takfiri. Kemudian hari ini juga ada ISIS yang menjadi orang bilang musuh kita bersama. Tapi apakah ada korelasi antara jihadi Salafi jihadi ini dengan konsep ISIS hari ini? Karena toh ISIS lahir juga baru-baru kalau itu ditinjau dari isi waktu. Dengan Salafi jihadi kalau toh pun harus ditarik mundur ke masa Jamaah Islamiyah Mesir ya. Pada waktu itu lebih kepada di Ikhwanul Muslimin sebenarnya. Tetapi hari ini Ikhwanul Muslimin itu juga tidak ketemu gitu. Apa korelasi itu bisa nyambung antara jihad Salafi jihadi dengan yang takfiri dan ISIS hari ini. Begitu Pak. Ya, Dua saja dulu dijawab masalah. Masih ada lagi? Ya silakan. Tambah. Terima kasih. Langsung jawab. Langsung dijawab Prof. Silakan. Yang pertama, seorang muslim itu semua sikap pemikirannya harus merujuk pada Quran dan Sunnah, bukan merujuk pada pengalaman dan merujuk pada keinginan kita. Itu usul aja Pak. Lalu pertanyaan adalah keinginan Quran dan Sunnah itu seperti apa terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Nanti perbedaannya tipis loh, jihad karena Allah dan jihad karena hawa nafsu. Tipis sekali tuh. Sampai dengan poligami karena Allah dan poligami karena hasrat. Orang kan mengatakan semua poligami itu sunnah. Apa betul? Kalau poligami itu sunnah karena Allah, dia memang melaksanakan poligami karena Allah. Maka berani mengukurnya setengah mati. Tapi kalau poligami karena memang punya hasrat yang tinggi terhadap perempuan, maka menjadi persoalan apakah dia dapat pahala itu? Ya kan? Sama dengan orang jihad Pak. Apakah jihad itu karena Allah atau karena nafsu? Emosi. Itu beda itu Pak. Maka di situ maksud setan itu. Diwaswas. Jadi setan itu kadang-kala kalau dia sudah tidak berhasil, dia masuk kepada sesuatu yang baik, dia pengaruhi. Misalnya yang dia tidaklah memaksakan jahat, dia sholat itu dia pengaruhi itu. Misalnya apa? Dia sholat supaya karena orang aja dia. Nah, kan begitu. Nah, kalau ditanya, maka jawabannya adalah surah An-Nahl itu. Terkait dengan persoalan apakah kita perlu membalas terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, kita bisa menjawab melalui Al-Quran dan bisa menjawab melalui sejarah Nabi, karena itu sumbernya. Nah, Al-Quran mengatakan apa? Fa in aqabtum
fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul sabirin. Itu Al-Quran jawab. Makanya Nabi itu hidupnya bukan karena keinginan Nabi, tapi keinginan Allah. Jika kalian membalas, maka balaslah sesuai dengan perbuatan mereka. Wala in sabartum, tapi kalau kalian sabar, tingkat tinggi nih Pak, lahu khairul sabirin, itu lebih bagus. Tingkat tinggi. Misalnya kita ditampar, kita punya hak membalas nggak? Punya, tapi jangan berlebihan. Jangan melampaui, kita ditampar satu, kita tampar dua. Itu melebihi kan? Sesuai. Bimisli ma uqibtum bihi wala in sabartum, kalau kalian sabar, diam saja. Itu lebih baik. Nah, persoalannya kita ini manusia, Pak. Persoalannya itu kita diberi oleh Allah emosi. Dan emosi itu yang paling dominan bermain terhadap diri kita, bukan agama. Makanya kalau kita ingin mencontoh Nabi, jangan contoh yang lain. Kenapa? Nabi itu, saya kan kalau bercontoh banyak sekali contohnya. Misalnya Nabi itu, ketika dia dakwah di Taif, kan kita sering dengar Pak cerita di Baik. Sering dengar nggak Pak? Dakwah Nabi di Taif. Taif itu tempat yang sangat sejuk loh. Daerah yang paling sejuk di kota suci Mekah, di daerah Mekah sana. Itu Taif dingin, saya pernah di sana itu dingin. Siang hari saja sejuk. Makanya buah-buahan, buah delima dan buah-buah lain itu di Taif itu subur sekali. Jadi tempat yang paling enak itu di Taif. Nabi dakwah di Taif, dia mengajak orang kepada tauhid, tapi yang diterima bukan sambutan, tapi sambitan. Sampai darah menetes dari pelipis Nabi. Kalau sebagai manusia Pak, sementara Jibril sudah menawarkan. Ini dua, atau malaikat Jabal, malaikat gunung sudah menawarkan kepada Nabi, kalau seandainya Nabi izinkan ini akan diangkat dan ditimpakan ke penduduk Taif. Kalau kita yang dipukul habis-habisan Pak, ditawari seperti itu, apa jawaban kita? Hancurkan mereka. Ya? Nah, tapi karena Nabi bukan pakai emosi, Nabi itu pakai apa? Pakai karena dia seorang Rasul, jadi semuanya adalah apa yang Allah sampaikan dijalankan. Nabi mengatakan jangan. Saya berharap kata Nabi, kalau mereka tidak beriman, nanti anak-anak cucu mereka yang beriman. Ternyata benar, Pak itu beriman semua, jadi muslim. Memang orang tuanya enggak, tapi generasi-generasi berikutnya beriman. Bayangkan kalau dihabiskan itu oleh malaikat Jabal, nggak ada lagi orang di situ. Dan itu memang berat Pak. Makanya semakin berat beban ujian yang diberikan Allah, semakin tinggi pahalanya. Nah, itu disebut dengan sabar. Dan sabar itu adalah tingkatan tertinggi. Dan kehidupan manusia itu kata Nabi cuma dua, nisfu sabri wa nisfu syukri, setengah sabar, setengah syukur. Itu Islam. Kalau ditimpa musibah kita sabar, kalau dapat nikmat kita bersyukur. Cuma dua aja, tidak ada ketiga. Nah, itu yang disebut dengan, nah, bagaimana kita menyikapi. Maka kalau seandainya kita balas yang setimpal, jangan berlebihan. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka. Nah, disitulah kemudian ada perbedaan yang tipis antara jihad karena Allah dan jihad karena dendam atau hawa nafsu. Jadi Pak, yang kita terjebak dalam sesuatu yang kita anggap baik padahal tidak baik itu. Nah, yang kedua adalah pertanyaan dari Ustaz Hasanuddin ini. Jadi istilah takfir itu kan hanya tipologi saja. Salafi jihad itu tipologi untuk memudahkan penyebutan. Dan dalam kajian-kajian ilmu itu penting membuat tipologi, ada modern, ada tradisional. Bukan berarti yang disebut modern belum itu juga dia tidak tradisional. Misalnya NU dan Muhammadiyah. Dulu kan kita sering dengar itu. NU kaum sarungan, tradisional. Dulu banyak, kalau itu kan Muhammadiyah modern. Itu dulu. Sekarang orang Muhammadiyah ada juga yang tradisional. Ada orang Muhammadiyah yang dulu anti tahlil, sekarang tahlilan. Ada orang NU jarang tahlil, macam-macam. Kenapa? Karena berubah. Jadi tipologi itu dia cair, tapi untuk menyebut sesuatu itu untuk lebih mudah memahami dan mengenal. Misalnya ada Salafi Albani.
Kenapa bisa beda dengan Salafi Wahabi? Karena memang berbeda metodologinya, cara pikirnya berbeda. Maka antara Salafi Wahabi dan Salafi Albani, Nasiruddin Al-Albani itu tidak cocok. Salafi Wahabi tidak mau terlibat dalam politik. Tuh. Dia tidak mau politik. Tetapi dia lebih pada iman. Jadi mempurifikasi hati supaya tidak kena syirik, bid'ah dan sebagainya. Kalau seandainya dia terlibat dalam politik, jatuh tuh Saudi itu. Karena Saudi kerajaan Pak. Dan jatuh pokok itu. Misalkan. Nah, tetapi Salafi yang bermasalah ini dibuat tipologi adalah Salafi jihadi. Meskipun mereka tidak bilang Salafi jihadi, tapi dibuat tipologi karena orientasinya politik. Nah, salah satu orientasi politik adalah mereka yang tidak sepaham itu dianggap kafir. Yang kafir halal darahnya itu ditumpahkan. Maka mereka kemudian banyak membom orang-orang barat itu di Bali. Ini mereka menganggap apa yang dilakukan itu jihad, Pak. Bayangkan itu. Bapak tahu apa akibatnya jihad? Secara teologis, matinya masuk surga, Pak. Itu jihad, itu mati syahid. Siapa orang yang tidak mati syahid? Nah, itu kemudian disinilah ada salah konsep. Makanya itu harus belajar betul. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi seperti itu? Nah, ini jadi pemahaman seperti itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena dia memahami baik mungkin maksudnya, tetapi belum tentu baik akibatnya. Itu yang perlu dikaji dan dipahami. Makanya kalau ada pandangan-pandangan yang seperti itu, kita bisa analisis dan logika kita, rasio kita, kira masuk akal. Nah, ISIS ini kan kontroversi, Pak. Apakah benar dia itu jamaah Islamnya atau memang buatan? Kan kita sering dengar ada yang disebut dengan teori konspirasi. Apakah ISIS ini betul-betul muncul dari ajaran Islam atau kelompok Islam? Nah, kalau jamaah Islam yang disebut dengan kelompok takfir yang akarnya itu dari Ikhwan Muslimin yang mengatakan jihad yang sebenarnya itu ada al-jihadul musallah, jihad bersenjata, bukan jihadun nafs. Dia mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi itu roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami baru kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal jihad pada satu perang terbesar dalam sejarah perang Badar. Dan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan Bapak bayangkan bulan Ramadan itu di Saudi, itu musim panas, Pak. Maka di bulan Ramadan. Kalau Bapak pergi umroh di bulan Ramadan itu selalu panas. Bagaimana tidak berat itu? Suhunya seperti apa? Padang pasir 40 derajat. Panasnya, air susah. Beda kalau sekarang kita haji itu enak, AC, semuanya enak, fasilitas oke. Tapi zaman dulu setengah mati. Dan itu jihad yang terbesar, umat Islam menghadapi kelompok kafir yang sangat besar, menang. Tapi mengatakan kita baru saja kembali dari jihad kecil ke jihad besar. Para sahabat kaget, bagaimana ya Rasul? Masih ada jihad yang lebih besar dari jihad yang kita laksanakan ini? Karena capeknya luar biasa. Lalu tanya, apa itu jihad yang besar itu? Ma'huwal jihadul akbar, jihadul nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Ikhwanul muslimin tidak percaya hadis itu. Dia mengatakan hada hadis dhaif maudhu'. Ini hadis ini dhaif dan buatan ini tidak mungkin. Jihad yang paling besar itu jihad musallah, jihad fisik, jihad bersenjata. Maka mereka mengatakan jihad yang paling berat itu adalah jihad dengan menggunakan senjata, itu jihad fisik, perang. Itu menurut ikhwanul muslimin. Tokohnya adalah Hasan al-Banna, itu mempengaruhi Syekh Qutb yang kemudian menulis satu kitab yang disebut, saya lupa nama kitabnya, tapi kitab ini menginspirasi para salafi jihadi. Ma'alim Tariq. Nah, itu menginspirasi gerakan-gerakan jihadi sampai muncul yang disebut dengan ada yang disebut dengan Audah itu, Salman Audah kalau saya tahu. Salman Audah. Itu kan arsiteknya gerakan-gerakan salafi yang kemudian muncul disebut jamaah Islamiyah yang disebut dengan jamaah takfiriyah karena mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan mereka. Dan ingat, apa yang dilakukan oleh mereka itu kontraproduktif, Pak, dengan Islam. Islam jadi jelek, Pak. Dan salah satu akibat dari apa yang dilakukan sebagai orang Islam seperti itu kalau di Barat, Pak. Saya pernah kuliah di Australia, Pak. 2 tahun saya kuliah di Australia. Istri saya berjilbab.
susah sekali nyari kerja Pak. Yang jilbab itu selalu dikaitkan itu Pak. Ya, karena mereka nggak paham kan, media kan dikuasai Barat. Jadi gambaran Islam itu jelek sekali Pak. Kalau kata Bapak mungkin belum pernah keluar, tapi di luar negeri tahun 2002-2003 saya kuliah S2. Istri saya susah sekali nyari kerjaan itu. Pernah diterima, pas dia berjilbab ditolak. Kenapa? Karena dia identikan Islam itu dengan teror. Nah ini kan susah kita menghilangkan image seperti ini dalam media. Tapi kita sudahlah terima saja. Bagaimanapun juga ini kan susah untuk diubah. Ini saya tidak bisa betul. Artinya apa? Kontraproduktif dengan image Islam dibuat. Padahal Islam sudah seperti itu. Makanya sekarang Islam mulai menyebar di London dan sebagainya. Karena ada orang-orang yang membuat menampilkan Islam yang lebih fresh dan Islam yang lebih berkeadilan dan bersahabat dengan. Dan kalau kita baca sejarah Nabi itu sangat toleran dan luar biasa. Jadi gini saja mudahnya, lihat saja sejarah Nabi seperti apa. Kalau mau lebih ini lagi, ada satu buku, salah satu babnya itu adalah bagaimana kaifa nata'amal bi ghairil muslimin. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Itu ada Nabi menceritakan beberapa cara itu. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi rujukan kita kalau kita ingin kepada Nabi saja, bagaimana sejarah Nabi dalam menghadapi persoalan seperti itu. Itu pertanyaan dari Pak Hasanuddin ya. Nah, kalau orang Islam melakukan sesuatu disebut teroris. Kalau orang non-muslim melakukan sesuatu disebut separatis. Nah, maka kalau ada orang, Anda mengatakan tadi, kenapa kita tidak perlu membalas? Kenapa kita tidak membalas? Kan begitu Pak ya? Begini, itu kan jawaban itu sudah dijawab oleh pertanyaan pertama. Umat Islam ketika melaksanakan atau mempunyai sikap, melakukan satu perbuatan, rujukannya apa? Quran dan Sunnah. Apa kata Quran, apa kata Sunnah? Kita tidak usah melihat kepada apa label-label yang diberikan orang. Misalnya kalau orang Islam disebut teroris, kalau orang non-Muslim disebut dengan fasik. Kita lihat saja. Itu beda yang bakal panas saja yang begitu itu. Jadi bedakan, saya katakan bedakan jihad karena Allah, jihad karena dendam. Bedakan jihad karena Allah, jihad karena hawa nafsu. Itu tipis Pak. Kalau jihad karena hawa nafsu itu sudah lain ceritanya Pak. Apakah masuk surga? Belum tentu. Tapi kalau jihad karena Allah itu sudah masuk surga. Tapi kalau kita jihad melawan karena umat Islam diperlakukan sebenarnya dan sebagainya karena dendam, maka yang terjadi Anda jihad bukan karena Allah tapi karena dendam. Itu harus bedakan. Sama dengan dikatakan poligami karena Allah, poligami karena hasrat. Kalau poligami karena Allah berarti dia dapat sunnah. Tapi tidak hampir sebagian besar orang poligami itu bukan karena Allah, karena hasrat seksual. Dapat pahala nggak? Belum tentu dapat pahala. Nah, oleh karena itu maka kalau kita membuat satu tindakan, lihat kira-kira Al-Quran mengatakan apa. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, Al-Quran mengatakan fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum law khairun sabirin. Itu Allah yang bilang, kalau kalian membalas, balas yang setimpal. Tapi kalau kalian sabar, itu dibalas buat kalian. Itu Allah yang bilang. Maka Nabi dalam semua prakteknya itu bukan karena keinginan Nabi, tapi karena keinginan Allah. Tapi kalau keinginan Nabi, pasti Nabi membalas. Pasti dibalas. Banyak orang pukul habis-habisan, ditimpuk, ditaib itu, ditawari. Kalau seandainya Nabi mau, itu 2 gunung akan ditimpakan kepada mereka. Kalau dia menggunakan nafsunya, pasti dikatakan hancurkan saja. Tapi Nabi tidak menggunakan nafsu. Nabi menggunakan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus bedakan Pak. Sekarang kita ubah cara pikir kita. Kita ini bergerak karena siapa? Karena siapa? Itu yang perlu dilihat. Oh kita nggak boleh umat Islam kok digoyang-goyang seperti ini. Nah bergeraknya juga dengan cara, bukan dengan cara membalas kepada orang-orang yang lain dan seterusnya. Jadi kita harus cerdas dalam memahami persoalan. Saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah Islam. Islam itu asing Pak, dan kepada Pak asing juga. Ini sebenarnya Pak, masalah tadi Bapak bilang tadi apa? Pak Prof bilang tadi masalah
kita kembali kepada yang besar, menahan nafsu. Bagaimana dengan dalam Al-Quran itu mengatakan pada 40 ayat dalam Al-Quran itu mengatakan kalau memang jihad itu yang besar menahan nafsu. Ini ada di surat apa? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah walikum wa anfusikum salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu jarak Pak, kita jual diri kita dan harus kita, Pak. Jadi kalau saya pemikiran saya Pak, ini saya orang bodoh yang pada jadi saya itu mengenai Bapak kan seperti hal nafsu. Itu hal nafsu Pak, kita contohnya berpuasa, sehari kita berpuasa menahan hal nafsu, terus kita dengan akhirnya kita cuma berbuka yang sedap, terakhir akhirnya buka yang sedap, makan kue apa yang pokoknya sedap lah. Dipanen dengan di medan perang, dikena bom kita sudah hancur, kaki kita, kepala kita masih itu, kita penjelasan Pak ya. Sekarang saya mau tanya, musuh kita itu siapa? Musuh kita itu siapa? Jadi musuh kita itu Pak, masalah apa? Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran itulah orang-orang kafir yang selalu muncul ini orang-orang Islam. Itu bukan musuh Pak, yang disebutkan musuh ini. Yang memerangi orang Islam. Nah, Seperti puasa kemarin. musuh kita itu setan Pak. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Allah yang bilang itu. Sungguhnya musuh kamu yang paling nyata itu setan. Yang kedua orang sih. Dua itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan hati-hati. Nah, disinilah kemudian perlu dikendalikan. Artinya Allah sudah proklamirkan itu musuh kita yang paling nyata itu adalah setan. Kenapa? Karena setan itu selalu memerintahkan kepada perbuatannya buruk. Tidak disebutkan musuh kita orang kafir. Tidak disebutkan. Bahkan di dalam Al-Quran itu malah diajak ya Allah orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, la a'budu ma ta'budun. Itu diajak ya Allah. Oleh di dalam disebutkan di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi musuh kita itu bukan orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang kafir memerangi kita, maka tidak ada masalah kalau seandainya kita membalas. Kenapa? Karena kita dizalimi. Bi annahum zulimu, karena dizalimi. Jadi jihad itu bukan jihad aktif atau jihad, tapi jihadnya jihad defensif. Kalau kita dizalimi, kita bisa membalas. Tapi Allah mengatakan fa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum. Kalau kalian membalas, balas yang setimpal, jangan terlalu berlebihan. Itu kan ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, dalam ayat ini disebutkan dalam surah As-Saff ini, wahai orang beriman, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang tunjikum min adzabin alim, yang membuat Anda selamat dari siksa yang pedih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad. Kata jihad itu jangan diartikan secara fisik.